Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka Hayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya Saka Hayang ucapkan banyak-banyak terima kasih nih buat para subscriber Saka Hayang yang membuat channel ini sudah mencapai 1 juta subscriber. Dan apa kejutan dari Saka Hayang? Kalian tunggu saja ya. Akhir bulan ini akan ada sesuatu yang berbeda. Baiklah, pada kesempatan kali ini Saka Hayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang jarang sekali orang tahu namun tetap mengerikan. Film ini berjudul The Bone Snatcher 2003. Film ini berkisah tentang sosok makhluk aneh penghuni gurun terpanas di Afrika. Makhluk ini mampu membuatmu menjadi tulang dalam sekejap. Penasaran? Mari kita langsung saja ke pembahasan kita, dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video-video menarik dari Saka Hayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya padang gurun Namib di Afrika yang terlihat sangat sejuk. Palakau sejuk, panas lah ya. Lalu terlihat 3 orang peneliti yang sedang mengecek keadaan sekitar. Yap, mereka ingin mencari titik sumber air di gurun ini untuk bisa dijadikan sumber kehidupan, juga sebagai sarana penunjang perusahaan tambang di sana. Hingga tiba-tiba salah satu teman mereka mendeteksi ada sebuah rongga yang cukup mencurigakan di tengah padang gurun. Dan mereka menduga itu adalah celah air. Lantas mereka pun menghampiri tempat tersebut. Sesampainya di sana, suasana dihiasi berbagai benda-benda aneh dari tengkorak, seolah menjadi tempat peringatan suku-suku pedalaman di sana. Namun mereka tidak memperdulikannya dan tetap mencari di mana rongga itu berada. Hingga salah satu teman mereka menemukan ada sebuah gundukan pasir, namun keras, seperti keramik. Mereka pun yakin sumbernya pasti dari sini. Lantas salah satu dari mereka mencoba memecahkan gundukan pasir keras itu. Ternyata di dalamnya terdapat makhluk aneh. Apa ya kira-kira? Kemudian ia pun mencobanya kembali. Alhasil, Hey guys, come have a look over here. mereka pun seketika modar dan terlihat makhluk itu seperti keluar dari persembunyiannya. Nah loh, makhluk apa ya kira-kira? Kemudian scene beralih kepada seorang pria bernama Dr. Zack. Ia adalah seorang pria yang ahli di bidang pengairan. Ya istilahnya dialah yang merancang instalasi air di perusahaan-perusahaan besar. Dan sudah terkenal tidak pernah gagal. Hingga bosnya menyuruh Dr. Zack pergi ke Afrika ke sebuah perusahaan pertambangan yang kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Ia pun ditugaskan untuk mencari sumber air yang bisa digunakan di gurun panas tersebut. Singkat cerita, ia pun sampai di gurun yang sangat panas tersebut. Bisa kita lihat suasana sangat seram alias menyengat mata itu. Jika kalian bawa telur udah pasti mateng. Dan jika kalian main-main ke sana selama sejam aja, dijamin kulit kalian akan hidung geplak. Kemudian tak lama jemputan pun datang. Ia bernama Carl. Ia pun menyambut Dr. Zack dengan sambutan selamat datang di neraka. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perusahaan tambang. Sesampainya di sana, barang-barang dokter pun diperiksa oleh seorang petugas wanita cantik bernama Mickey. Dan ketika ia memeriksa tas pribadinya, ditemukanlah permen karet aneka rasa. Dan Mickey pun berkata, "Ih, permennya banyak. Nanti aku minta 1 ya yang rasa jengkol." Dr. Zack pun mengiyakannya. Kemudian Mickey pun melihat ada sejenis alat aneh dalam tas tersebut. Dr. Zack pun bilang itu adalah alat pendeteksi air dan rongga di tanah. Jadi sangat efisien untuk mendeteksi sumber air biar sumber air sudekat. Begitulah kira-kira. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanan dengan menggunakan sebuah truk berisi banyak suplai dan senjata. Dr. Zack sedikit kaget ketika melihat kebiasaan-kebiasaan Afrika, namun ia berusaha tenang. Kemudian datang seorang petugas keamanan yang asli orang Afrika. Dan ketika ia akan menaiki truk, ia pun didatangi oleh seorang yang aneh dengan ritual-ritual aneh. Dan mendoakan keselamatannya mengarungi gurun yang tandus. Dan ia pun diberikan sejenis kalung berkepala aneh sebagai jimat di perjalanan. Dan perjalanan pun dimulai. Truk pun melaju di atas hamparan gurun yang amat sangat haredang sekali.
Di perjalanan mereka pun berbincang-bincang satu sama lain dengan dihiasi cewek seksoi Mickey yang dengan tanpa rasa takut menjadi hidung, ia hanya menggunakan tank top putih saja. Setelah beberapa jam perjalanan melintasi gurun, akhirnya mereka dikagetkan dengan penemuan yang mengerikan. Terlihat ada dua bangkai yang sudah menjadi tengkorak tergeletak di gurun tersebut. Lantas mereka pun turun dan mengidentifikasi korban. Sungguh aneh sekali, kondisinya benar-benar parah. Dan ternyata mereka mengenali dua orang tersebut, yaitu adalah dua orang yang tadi kita lihat di awal-awal scene. Kini cuma dua mayat saja. Lantas satu lagi kemana? Dan si Carl menyangka bahwa dua temannya ini dibunuh seseorang. Dan kecurigaan pun tertuju pada satu orang yang hilang entah kemana. Lantas si Titus pun memanggil mereka karena melihat ada jejak aneh melintasi gurun tersebut. Segera mereka pun menyusuri jejak aneh itu dan diduga itu adalah yang menyebabkan dua temannya mati. Setelah beberapa jam menyusuri jejak itu, kemudian mereka terhenti karena melihat sedikit keanehan. Di mana di awal tadi jejak itu berkaki dua. Lantas kok tiba-tiba jejak ini menjadi seperti berkaki empat? Apa mungkin manusia merangkak? Jelas aneh. Lantas Dr. Zack pun mendeteksi sesuatu menggunakan alat pelacaknya. Dan kini mereka pun terarah ke sebuah tempat yang penuh dengan totem. Mereka pun keheranan, tempat apa ini? Titus yang merupakan warga asli di tempat ini merasa tempat ini tidak seharusnya dikunjungi. Ia pun mempunyai firasat tidak baik dan menyuruh semuanya untuk pergi dari tempat ini. Dan beberapa kilometer dari tempat tersebut mereka pun kembali dikagetkan dengan penemuan satu mayat yang sudah menjadi tengkorak. Dan ternyata itu adalah satu orang yang tersisa dari rombongan yang tadi. Lah, kalau dia mati, lantas mereka mati karena apa? Lagian mereka mulai berpikir, jika dengan kondisi seperti ini, minimal harus lebih dari 1 bulan terkapar di gurun. Padahal ekspedisi pertama dilakukan 3 hari yang lalu. Ini pasti ada yang tidak beres. Singkat cerita, malam pun tiba. Dr. Zack pun terus kepikiran dengan kejadian-kejadian tadi. Ia pun terbangun dan memutuskan melakukan sedikit hiburan dengan berselancar di atas pasir. Mungkin karena gabut ya. Kemudian ia pun ditemui oleh Mickey dan menyerahkan alat si dokter. Karena katanya alat ini terus saja berbunyi. Si Dr. Zack pun memeriksanya dan berasa heran. Memangnya di sini ada sumber air, namun dengan radar yang selalu berpindah-pindah. Di tengah dinginnya gurun mereka pun seperti PDKT. Hingga ketika Mickey pergi sebentar, Dr. Zack sendirian akhirnya mendapatkan jump scare. Ia pun ngabret kabur seedan-edannya. Ia pun memberitahu semuanya tentang apa yang ia temukan tadi. Namun seperti biasa, mereka tidak percaya. Meskipun Dr. Zack terlihat ketakutan setengah mati. Namun Mickey datang dan melihat sesuatu yang aneh. Hingga ketika mereka menghampirinya, ternyata itu adalah tulang benulang rekannya yang berjarak puluhan kilometer dari sini. Kenapa kau bisa ada di sini? Dr. Zack menjelaskan hal yang tadi ia lihat. Dan si Titus semakin yakin kalau ini pasti ulah dari legenda makhluk pasir. Namun ia masih bungkam dan tidak bicara banyak. Dan di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan pencarian dan penelusuran jejak aneh yang menyebabkan teman-teman mereka mati. Dan terlihat sosok yang aneh. Langsung Carl meminjam senapan tersebut dan berusaha menembak makhluk tersebut. Dan kena, namun terlihat tubuhnya amburadul acak-acakan. Dan ketika mereka mendekatinya, hanya bersisa tulang-tulang saja. Sungguh aneh, padahal mereka lihat dari tubuhnya sangat besar. Lalu ketika dicek, loh kok ini kan tulang temannya yang di tempat sebelumnya. Kok bisa berada di sini? Lalu mereka pun mulai mengira bahwa ada sesuatu makhluk yang menjadikan tulang-tulang temannya sebagai wadah. Dan karena tidak ingin terjadi sesuatu lagi, salah satu temannya pun membungkus tulang-tulang itu dan menyimpannya di mobil. Dan karena kepo, Dr. Zack pun menanyai Titus. Ia tahu bahwa Titus mengetahui sesuatu. Dan benar saja, Titus pun menjawab, makhluk legenda ini kami sebut sebagai The Mother of the Desert. Dialah yang pertama ada di gurun dan dia juga yang terakhir berada di gurun ini. Apa ya? Dan ketika mereka kembali berangkat, tiba-tiba mobil mereka koslet dan mogok. Entah karena apa, kutukan mungkin.
Mickey pun mencoba memanggil bantuan lewat radio. Namun seperti biasa, tidak semudah itu. Lantas mereka pun memutuskan untuk ngecamp dulu di tempat itu sembari menunggu bantuan datang. Karena memang untuk perbekalan mereka tidak usah khawatir, ada banyak sekali di mobil. Malam pun tiba, mereka pun bertugas bergantian untuk berjaga. Dan kini giliran si Titus yang jaga dan temannya mau bobo. Ia pun bobo menggunakan sleeping bag di tanah. Namun tak lama kemudian terdengar bunyi aneh dari radar. Dan ada sesuatu yang mendekati mereka. Titus pun waspada. Lalu ia pun membangunkan temannya yang tadi tertidur, namun tiba-tiba temannya sudah sekarat dimakan sesuatu sampai menjadi tulang benulang. Tak hanya itu, Titus pun harus kehilangan tangannya akibat makhluk tersebut. Semua orang terbangun dan mencoba menolongnya. Makhluk itu pun bergerak dengan jumlah yang tak terhitung, berwarna hitam dan sangat kecil. Semua orang menembakinya namun percuma. Hingga si Carl pun memutuskan untuk menyiram makhluk itu menggunakan bensin, namun belum sempat dibakar, makhluk itu pun sudah pergi. Ternyata makhluk-makhluk itu takut terbakar, ia pun kembali menyiram-nyiramkan bensin ke segala penjuru. Namun Titus yang terluka parah di tangan tidak sadarkan diri. Dan selang beberapa saat, tiba-tiba makhluk itu pun kembali muncul. Dan setelah hancur, makhluk itu kembali beregenerasi. Lalu ia kabur. Di sini, mereka mulai curiga bahwa makhluk itu sebenarnya adalah semut. Semut? Iya, semut yang jumlahnya sangat banyak. Lalu mengendalikan tulang-tulang layaknya tubuh mereka sendiri. Namun yang aneh, kenapa semut-semut itu begitu pintar dan doyan membunuh manusia dengan menggunakan tulang-tulang sebagai inangnya? Singkat waktu, dirasa situasi semakin memburuk, Dr. Zack, Mickey, dan Carl pun pergi duluan untuk mencari bantuan. Dan si sopir cewek bersama si Titus menunggu di mobil. Mereka pun berjalan melintasi gurun yang sangat panas. Dan sialnya, di tengah perjalanan mereka harus ditabrak badai pasir yang cukup dahsyat. Dan akibatnya, peralatan mereka pun acak-acakan. Lalu alat Dr. Zack pun menjadi rusak. Mereka pun bingung harus bagaimana. Alhasil, malam pun menjelang. Mereka pun sudah kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di batang pohon tandus. Dr. Zack pun mengelilingi pohon itu menggunakan bensin supaya makhluk itu tidak berani mendekati mereka. Namun tiba-tiba ketika mereka akan terlelap, muncullah sosok mengerikan tersebut tepat di hadapan mereka. Dan alangkah kagetnya, ternyata semut-semut itu menggunakan jasad dari si sopir wanita yang mereka tinggalkan di mobil. Dengan kata lain, si sopir cewek udah mati. Namun untungnya monster itu tidak berani mendekati mereka. Pagi pun menjelang, mereka pun terbangun dan kembali berjalan. Kini mereka sampai di gundukan pasir yang dulu ditemukan teman-temannya di awal-awal scene. Lalu mereka pun masuk. Ternyata memang benar, ini adalah sarang semut. Namun semut yang legendaris, di mana semut-semut ini mampu bertahan hidup dengan cara memakan korban dan menggunakan tulang-tulangnya untuk bisa bermigrasi. Dan sialnya, sarang semut ini harus jebol oleh 3 orang yang tadi menjadi korban. Singkat cerita, karena mereka tidak mau semut-semut itu terus berkembang biak, lantas mereka pun pergi mencari di mana semut itu berada. Dan Mickey mengira semut-semut itu akan membuat sarang di sekitaran pertambangan yang terbengkalai. Lalu mereka pun OTW ke sana. Sesampainya di sana, Carl pun membawa sejenis botol peledak untuk menghancurkan sarang dan ratu dari si semut itu. Mereka pun masuk dan mencari di mana semut mutan itu berada. Dan tiba-tiba, Carl pun hampir saja modar. Beruntung dialihkan perhatiannya oleh Dr. Zack. Makhluk itu pun terjatuh ke dalam sumur tambang. Dan ketika mereka mengira semuanya sudah selesai, Carl pun jatuh sambil meledakkan diri.
Lalu sebelum semuanya terlambat, mereka pun mencari ratu dari semut itu dan menusuk otak dari semut-semut tersebut. Dan akhirnya mereka pun bisa selamat. Namun kalian yakin semut-semut mutan itu masih hidup? Hanya sutradara yang tahu. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Film underrated jadul yang cukup seru untuk ditonton kan? Ternyata makhluk itu adalah kumpulan semut-semut mutasi yang terkurung puluhan tahun dan harus kembali muncul akibat ulah tangan-tangan manusia. Semut ini berkembang biak dengan memakan makhluk hidup lain dan menggunakan tulang-tulangnya untuk bermigrasi. Ngeri juga sih. Dan film ini mendapat nilai IMDb sebesar 4,4, namun cocok diberi nilai 5 karena monsternya yang anti-mainstream. Mungkin segini saja review dan penjelasan film The Bone Snatcher 2003. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.